Sahabat tani, pernah dengar istilah biochar belum? Nah, biochar adalah bahan padatan yang kaya akan yang namanya zat karbon organik sebagai hasil dari proses pembakaran tidak sempurna limbah-limbah organik. Dan salah satu contoh biochar yang kaya akan kandungan karbon aktif yaitu adalah arang sekam. Selama ini di beberapa daerah, sekam yang merupakan limbah atau hasil samping dari proses penggilingan padi itu terbuang begitu aja ya sahabat tani, atau justru dibakar sampai dengan jadi abu. Padahal, ya sahabat tani, ketika sekam tersebut dijadikan arang, ternyata bakalan memiliki manfaat yang begitu luar biasa, yang bahkan dapat menyuburkan tanah pertanian kita tuh secara permanen dengan nyaris tanpa biaya sama sekali. Nah, penasaran kan bagaimana cara kerja dari biochar arang sekam ini? Maka tonton ya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. Bim. Saya doakan buat Anda yang sudah nge-subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, sekam pastinya sudah tidak asing lagi ya bagi kita semuanya. Sekam merupakan limbah atau hasil samping dari proses penggilingan padi. Menurut referensinya, arang sekam mengandung nitrogen sebesar 0,32%, fosfor sebesar 0,15%, dan kalium sebesar 0,31%. Serta ini nih yang paling penting ya sahabat tani, yaitu kandungan silika sebesar 52% dan zat karbon aktif sebesar 31%. Oke, lalu buat Anda yang penasaran bagaimana sih wujud dari arang sekam seandainya dimasukin dalam mikroskop kemudian diperbesar sampai 400 kalinya, maka ini dia ya sahabat tani wujud dari penampakannya. Silakan. Nah, ini sekam biasa. Bentuknya tuh seperti ini ya sahabat tani ketika diperbesar sebanyak 400 kali. Kemudian ini adalah abu sekam. Jadi abu sekam ini didapatkan kalau proses pembakarannya itu terjadi secara sempurna. Dan penjelasan lengkap apa manfaat abu sekam untuk kesuburan lahan kita, maka sudah ada videonya sahabat tani, maka silahkan tonton pada video yang ini ya sahabat tani setelah nonton video ini, oke? Dan ini adalah arang sekam. Jadi arang sekam ini didapetin karena proses pembakarannya itu nggak sempurna akibat dari keterbatasan yang namanya suplai oksigen. Nah, terlihat kan ya sahabat tani perbedaan dari ketiga-tiganya gimana? Nah, sekarang saya akan paparkan kepada Anda apa aja sih manfaat luar biasa dari biochar arang sekam. Pertama, kandungan silika pada arang sekam ternyata dapat memperkuat tanaman kita. Kemudian juga dapat meningkatkan aktivitas enzim yang terlibat pada proses fotosintesis. Kemudian dapat memperbaiki sifat fisik tanah atau media tanam hingga dapat membuat tanaman kita tuh menjadi lebih tahan terhadap resiko serangan penyakit. Kemudian yang kedua, arang sekam dapat meningkatkan sirkulasi udara pada tanah pertanian kita. Nah, menurut referensinya, arang sekam memiliki karakteristik yang ringan dengan berat jenis yaitu 0,2 kg per liternya. Sehingga dapat meningkatkan sirkulasi udara dan secara otomatis dapat meningkatkan porositas tanah. Dan menurut referensinya, pengaplikasian ideal dari arang sekam untuk lahan pertanian itu kisaran 2-4 ton per hektarnya. Kemudian yang ketiga, arang sekam dapat membantu agar unsur hara itu tidak mudah terbawa oleh air gitu ya sahabat tani. Dan kemudian yang keempat, dan mari kita kembali pada mikroskop.
Nah, coba lihat ini ya sahabat tani. Ini adalah pori-pori dari arang sekam. Jadi pori-pori ini tuh dapat berfungsi buat mengikat dan mempertahankan unsur hara dari resiko terbawa atau tercuci oleh air, sehingga penggunaan pupuk menjadi jauh lebih efektif lagi. Jadi ini berhubungan dengan yang nomor 3 tadi ya sahabat tani, mantap. Nah, saya sudah jelasin ya sahabat tani pada video yang ini dan pada video yang ini juga, bahwa pupuk itu ada yang bersifat fast release dan juga ada yang bersifat slow release. Nah, dengan adanya arang sekam yang dapat mempertahankan unsur hara, maka artinya memungkinkan pupuk yang semulanya itu sifatnya adalah fast release menjadi slow release ya sahabat tani, atau dapat menyediakan unsur hara dalam jangka waktu yang panjang. Artinya waktu aplikasinya tuh misal nih semula setiap minggu ya Anda ngaplikasikannya, maka bisa lebih diperlama lagi dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya sahabat tani, mantap. Dan pori-pori ini juga dapat menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya mikroorganisme yang baik yang berguna bagi kesuburan tanaman kita gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian yang kelima, arang sekam dapat membuat akar tanaman kita tuh dapat berkembang dengan lebih maksimal. Nah, ini ya sahabat tani, karena arang sekam dapat mencegah kepadatan tanah serta dapat meningkatkan porositas dan juga kegemburan tanah. Makanya akar tanaman kita tuh jadi dapat lebih leluasa buat menembus bagian-bagian tanah buat mencari sumber makanan dan juga air gitu ya sahabat tani. Sehingga pastinya tanaman kita tuh bakal jauh lebih subur lagi dan berbuah jadi jauh lebih lebat lagi gitu ya sahabat tani, mantap. Kemudian yang keenam, nah kali ini ya sahabat tani saya bakal membawa Anda pada bentuk lain dari arang sekam. Nah ini ya sahabat tani adalah mikrobiochar yang saya perbesar sebanyak 400 kali. Dan tahu nggak Anda bahwa mikrobiochar ini kalau dicampurkan dengan perbandingan 1:1 dengan pupuk, ternyata dapat menghemat penggunaan pupuk sampai 30%-nya loh ya sahabat tani. Bayangin ya sahabat tani, kalau kebutuhan pupuk Anda anggaplah 200 kg dengan harga nih misalnya 200.000 per karung 50 kilo gitu ya sahabat tani, maka ketika bisa hemat 30%, maka artinya Anda bisa menghemat berapa? Itu saya hitung-hitung sekitar 240.000 loh ya sahabat tani. Gimana? Mantap kan? Dan kalau Anda setuju ya sahabat tani, maka insya Allah saya bakal buatin tutorial pembuatan mikrobiochar ini dengan nyaris tanpa biaya. Cukup modal mau aja gitu ya sahabat tani buat ngebikinnya. Gimana? Mau apa mau banget? Maka tulisin di kolom komentar ya sahabat tani, saya tunggu jawabannya, oke? Kemudian yang ketujuh, arang sekam menurut referensinya ternyata sulit banget mengalami proses dekomposisi. Nah ini artinya dia tuh bakalan dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama ya sahabat tani seandainya diaplikasikan pada lahan pertanian kita. Dan inilah yang dapat membuat tanah pertanian kita tuh dapat menjadi subur secara permanen gitu ya sahabat tani, mantap. Kemudian yang kedelapan, arang sekam dapat membantu menaikkan pH tanah. pH merupakan singkatan dari power of hydrogen dan ada juga yang menyebutkan yaitu potential of hydrogen. Sekarang mari simak ya sahabat tani tabel berikut ini, silakan. Nah, pada pH 5 maka unsur hara seperti nitrogen, kemudian fosfor, kemudian kalium, kemudian kalsium, magnesium dan juga sulfur yang sahabat tani yang merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar itu nggak bisa tersedia loh ya sahabat tani. Sehingga apa yang terjadi coba kalau Anda tuh misalnya nggak makan berhari-hari? Ya pasti bakalan kurus kan ya sahabat tani. Begitu juga loh dengan tanaman kita. Dan pernah nggak ada melihat atau mendengar orang bilang kayak begini, benihnya kok sama ya, kemudian perlakuannya juga sama, tapi kok pertumbuhan tanamannya kok beda ya? Nah ini ya sahabat tani bisa aja disebabkan karena perbedaan
perbedaan tingkatan pH pada masing-masing lokasinya gitu ya sahabat tani. Dan penjelasan detail soal pH maka ada pada video yang ini ya sahabat tani di channel ini. Dan penjelasan alat pengukuran pH tanah juga ada pada video yang ini ya sahabat tani, silakan Anda kalau mau nonton. Kemudian yang ke-9, pengaplikasian arang sekam itu dapat mengurangi emisi gas karbon dan dapat mengurangi dampak pemanasan global. Jadi gini ya sahabat tani, saya pengen tanya deh pada Anda, tolong dijawab gitu ya sahabat tani. Karbon itu nama kimianya apa? Ada yang tahu? Ayo apa? C ya sahabat tani. Dan oksigen itu nama kimianya adalah O. Jadi ya sahabat tani, ketika C ketemu dengan O maka jadinya adalah CO, bener nggak ya sahabat tani? Dan kalau CO ini ya sahabat tani jumlahnya besar kemudian ada di udara, maka dia tuh bakalan mencemari lingkungan ya sahabat tani, dan dampak jangka panjangnya itu bakalan jadi sumber pemanasan global. Makanya daripada bakar sekam sampai habis jadi abu gitu ya sahabat tani, mending jadikan biochar arang sekam aja, oke? Dan buat Anda yang bertanya gimana sih cara pembuatan biochar arang sekam ini, maka tutorialnya udah banyak banget ya sahabat tani di YouTube, maka silakan dicari, oke? Dan yang ke-10 ya sahabat tani, dan ini adalah teknologi masa depan yang saya sendiri belum kesampaian buat ngejangkau ya sahabat tani, karena memang terkendala biaya dan juga terkendala sumber daya saya di sini gitu ya sahabat tani, yaitu ketika arang sekam itu diubah bentuknya yang bukan lagi dalam bentuk mikro tetapi nano ya sahabat tani. Saya yakin deh itulah yang dapat membuat tanaman kita tuh bakalan jadi subur-subur luar biasa, dan kualitas panen itu bakal meningkat gila-gilaan, serius loh ya sahabat tani. Pokoknya tanaman yang dipanen buahnya itu bisa berbuah gede-gede luar biasa ya sahabat tani, dan tanaman yang dipanen umbinya itu bisa menghasilkan umbi yang berkali lipat ya sahabat tani bobotnya dari yang normal. Gimana? Mantap? Nah, mungkin sahabat tani bertanya, kenapa sih kok bisa begitu? Maka mari saya sedikit jelasin ya sahabat tani. Semua yang ada di dunia ini pasti terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah oksigen, kemudian yang kedua adalah hidrogen, dan yang ketiga adalah karbon ya sahabat tani. Dan arang sekam itu juga mengandung karbon dalam jumlah yang cukup besar. Nah, ukuran 1 meter itu ya sahabat tani itu sama dengan 1000 mm. Dan tahu nggak Anda bahwa 1 mm itu sama dengan 1000 mikrometer. Dan parahnya lagi, 1 mikrometer itu sama dengan 1000 nanometer. Dan bayangin ya sahabat tani, satu rambut kita nih ya sahabat tani yang ukurannya kecil ini, kalau di ukuran nano itu bisa sampai ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali loh ya sahabat tani. Gimana? Rambut itu kan udah kecil ya enggak? Kalau 1 nano itu bisa dibagi sampai 100.000 kali, gimana coba? Nah, itulah ya sahabat tani yang namanya nano. Dan bayangin, karbon aktif itu ketika diubah menjadi partikel nano, ya sahabat tani dijamin kalau diaplikasikan pada tanaman pasti kualitasnya bakalan luar biasa. Cuma teknologi nano ini ya sahabat tani saya pribadi masih belum bisa ngakses, tapi mudah-mudahan, doakan ya sahabat tani, mudah-mudahan kendalanya bisa teratasi. Atau salah satu di antara Anda ada yang mau jadi sponsor, itu juga boleh ya sahabat tani. Maka teknologi masa depan ini pasti bakalan cepat kita bisa akses buat disebarluaskan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Atau juga di antara Anda ada nih yang jago soal nano-nano yang rame rasanya. Nah, itu boleh ya sahabat tani. Kenapa enggak kita kolaborasi? Siapa tahu dengan cara ini maka pertanian jadi lebih maju dan jaya luar biasa. Nah, gimana pendapat Anda tentang biochar arang sekam ini? Mantap kan? Dan buat yang punya pertanyaan soal biochar arang sekam, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Dan buat yang sudah paham atau tahu informasinya, boleh dibantu jawabin gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan pertanian kita jadi lebih maju, jaya, dan luar biasa gitu ya sahabat tani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.